Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Persib Bandung dan juga Persija Jakarta yang belum melengkapi kuota pemain asing mereka. Padahal jendela transfer dari Liga 1 musim ini bagian pertama akan segera ditutup. Walaupun sudah ada rumor juga bahwa kemungkinan jendela transfer ini akan diperpanjang sampai tanggal 30 Juli. Tapi pada intinya dua klub ini perlu segera melengkapi kuota pemain asing mereka karena kompetisi sudah berjalan dan tentunya pemain asing baru yang nanti gabung ke masing-masing klub juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dan mungkin juga setelah saya upload konten ini sudah ada pengumuman dari masing-masing klub tentang pemain asing baru mereka. Tapi yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa pemain asing baru yang nanti gabung ke Persija atau juga ke Persib Bandung harus sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi jangan sampai hanya untuk melengkapi kuota pemain asing saja, tapi harus sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, untuk Persija Jakarta, kebutuhannya tuh sebetulnya berada di mana? Kalau menurut hemat saya berada di depan, which means lini depan, striking force. Karena itu yang menjadi masalah bagi Persija Jakarta musim lalu. Di antara tim-tim yang berada di papan atas, di antara 4 tim teratas di akhir klasemen musim lalu, Persija adalah tim yang tidak banyak mencetak gol. Tapi memang mereka punya defense yang solid. Tapi Persija kan bukan merupakan tim yang produktif musim lalu. Oke, mereka bisa berada di posisi runner up. Tapi seandainya mereka produktif, mungkin bisa bersaing lebih ketat lagi dengan PSM Makassar. Nah, tampaknya itu yang akan difokus oleh Thomas Doll di musim ini. Sehingga manajemen Persija sangat berhati-hati dalam mengontrak pemain asing baru. Jangan sampai pengalamannya seperti musim lalu kan, ternyata para pemain asing yang bermain di lini depan tidak produktif, bahkan sulit sekali bekerja sama dengan pemain-pemain lainnya. Maka itu Persija membutuhkan waktu yang lama untuk bisa melengkapi kuota pemain asing baru mereka. Tapi yang menariknya, walaupun Persija belum lengkap pemain asingnya, tapi permainan mereka sudah rapi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena yang diutamakan di Persija Jakarta adalah konsep permainan dari pelatih mereka Thomas Doll. Memang Thomas Doll tetap membutuhkan pemain yang berkualitas. Tapi yang jalan itu permainannya adalah sesuai dengan konsep permainan Thomas Doll. Jadi sekarang jika teman-teman perhatikan jarang banget ada pemain Persija yang bermain individu kecuali dia berada dalam situasi yang sulit. Artinya no way out. Mau gak mau dia harus keluarin skill individu dia. Seperti yang ditunjukkan oleh Rico di pertandingan lawan Bayangkara kan. Ketika dia berada dalam situasi yang sulit untuk mengoper bola atau untuk melakukan pergerakan sprint ke depan, yang dia pilih adalah cari angle kemudian dia shooting goal. Bahkan jalannya aja sobek tuh kan. Kalian juga pada komentar tuh di konten yang saya buat tentang Persija bahwa sepertinya Kapten Subasya tuh yang tendangan padahal kan Rico Simanjuntak. Ya artinya para pemain Persija main dengan konsep. Maka itu kalau kita melihat permainan dari Persija kelihatan banget yang mengalir itu bola dan pemain bergerak terus mencari ruang. Enak banget nonton permainan dari Persija sekarang meskipun belum sempurna 100%, yang membutuhkan waktu. Karena Thomas Doll membawa style of play yang baru. Yang sebelumnya berbeda sekali di Persija. Sebelumnya kan Persija lebih banyak mengandalkan permainan sayap, crossing kiri, crossing kanan. Tapi sekarang kan sistem permainannya ini beda. Membangun serangan dari lini pertahanan. Diberikan ke lini tengah. Lini tengah cari dulu pemain ke depan. Kadang-kadang ke wing, kadang-kadang bisa juga main dari tengah. Tapi Persija memang membutuhkan pemain di depan teman-teman. Karena ya walaupun mereka sudah menang telak lawan Bayangkara, tapi sebelumnya kan lawan Persikabo mereka gak bisa mencetak gol. Which means there's a problem in the attacking force. Meskipun sekarang sudah ada Simic dan walaupun Simic sudah mencetak brace, 1 dari penalti kan, di pertandingan terakhir Persija. Tapi tetap saja membutuhkan kekuatan di depan. Nah feeling saya, pemain asing baru dari Persija nanti yang akan bisa bermain di depan, apakah itu sebagai penyerang sayap atau juga sebagai penyerang. Karena disitulah sekarang titik lemah dari Persija Jakarta. Jadi jika Persija punya attacking force yang bagus, jika Persija punya striker yang bisa banyak mencetak gol seperti sebelumnya, ada Simic ketika Persija menjadi juara tuh pada tahun 2018. Nah, nanti kita bisa melihat Persija tuh lebih banyak akan bersaing di papan atas untuk bisa lolos ke Championship Series dan tentunya akan punya peluang lebih besar untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Nah, saya juga melihat bahwa Thomas Doll ini sangat berhati-hati juga dalam memilih pemain asing. Kenapa? Karena kelihatan banget dia memilih pemain tuh yang bisa lebih fokus dalam mengalirkan bola. Seperti Rio ya.
Ryo Matsumura ini walaupun dia banyak mencetak gol, tapi kita lihat sekarang di Persija agak beda. Dia harus passing itu bola, gak seperti ketika dia membela Persis Solo. Dia sudah mencetak 1 gol, tapi lihat permainan dia mencair banget. Witan Sulaiman dimainin di wingback, apa yang dilakukan? Lebih banyak memberikan passing. Gayos, pemain baru mereka kan, oke lah, baru 45 menit. Pertama dia main, tapi lihat, dia fokusnya kemana? Ke passing. Ya, bahkan ketika dia berada dalam situasi yang sulit, dia tetap coba untuk memberikan crossing dari sayap. Ada 1-2 kali dia bisa mendapatkan ruang untuk mencetak gol. Jadi yang difokuskan oleh Thomas Doll, bola yang harus jalan, pemain bergerak cari ruang. Jadi ketika bola itu terus mengalir, jalan terus, nah baru nanti sistem permainan dari Persija itu build up-nya akan rapi. Jika build up-nya sudah rapi, kemungkinan menciptakan peluang lebih banyak. Jika kemungkinan menciptakan peluangnya lebih banyak, tentu harapan untuk mencetak gol lebih besar. Tapi harapan untuk mencetak gol itu bisa terrealisasi jika finishingnya bagus. Maka itu Persija butuh tambahan pemain di depan. Walaupun sekarang sudah ada Simic dan juga tentunya ada Aji Kusuma. Nah, feeling saya ini kemungkinan nanti yang akan di welcome, kan biasa judulnya kan welcome, adalah pemain yang bisa bermain di lini depan. Walaupun sudah ada Simic, walaupun sudah ada Aji Kusuma, ada Rio juga, ada Rico juga, tapi saya yakin Thomas Doll akan sering melakukan rotasi. Dan juga akan melihat pemain-pemain yang tidak perform akan dia parkir dulu di bangku cadangan. Itu yang dia lakukan juga musim lalu kan. Jadi Thomas Doll ini adalah pelatih yang sangat tegas. Nah, saya juga menunggu nih siapa pemain asing baru Persija. Karena musim lalu Kremenchik sama juga Abdul Yusuf Helal kan nggak perform, nggak bisa banyak mencetak gol. Nah, sekarang yang mereka butuhkan adalah pemain asing yang bisa bermain di depan, yang bisa benar-benar menyelesaikan peluang-peluang yang diciptakan di setiap pertandingan dari Persija supaya Persija bisa menjadi tim yang produktif, plus mereka memang sudah punya pertahanan yang solid. Di 3 pertandingan awal Liga 1 musim ini saja kan baru kemasukan 2 gol. Nah, artinya sekarang jika lini depan difokus untuk bisa lebih tajam lagi, feeling saya Persija bisa menjadi kekuatan yang memang disegani musim ini. Dan bukan tidak mungkin teman-teman, mereka bisa memastikan lolos untuk ke Championship Series lebih awal daripada tim-tim lainnya. Tapi yang menarik jika kita berbicara tentang Persib Bandung. Persib Bandung sebetulnya kan di awal musim sudah full kota pemain asing, tapi ada pemain mereka Tyron cedera. Kemudian karena Tyron ini cederanya lama, maka diganti. Nah, sekarang ini kan Persib mencari pemain asing baru ya. Cuma saya agak bingung bagaimana caranya nanti manajemen Persib bisa menentukan pemain asing baru tersebut akan cocok bermain bagi Persib. Karena sekarang ini kan Persib tanpa pelatih tetap. Adanya pelatih sementara. Memang Yaya Sunario sudah lama berada di Persib. Tentu dia tahulah kurang lebih apa yang dibutuhkan oleh skuad Persib. Secara permainan apa yang diperlukan. Ya, pemain asing seperti apa yang diperlukan Persib. Ya, tapi nanti ketika ada pelatih tetapnya masuk, nah gimana caranya konsep dari pelatih tetap itu akan dijalankan? Nah, ini akan menjadi dilema nanti bagi manajemen Persib Bandung. Jadi mereka harus sangat berhati-hati. Jadi kalau mau ngambil pemain asing baru, kalau bisa pemain asing baru yang untuk menggantikan Tyron yang sudah punya pengalaman sebelumnya bermain di Liga 1. Atau mungkin mengambil pemain asing dari klub lainnya di Liga 1. Bisa juga. Nah, jika mereka bisa menebus kontraknya, mungkin juga pemain asing yang lagi bermain di Liga 1 sebagai playmaker. Bisa mereka kontrak untuk membela Persib Bandung. Karena Persib jelas membutuhkan playmaker di tengah. Jadi nggak hanya terfokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap, tapi main juga bola dari tengah. Kayak Persija, kita lihat, main dari sayap tapi di tengah juga jalan. Persebaya, main dari sayap tapi tengah juga jalan. Kalau cuma main dari sayap, akan gampang kebaca. Nah, itu yang sering terlihat dalam permainan Persib di 3 pertandingan awal mereka. Tentu dengan fakta, bahwa lini pertahanannya masih kocar-kacir. Bukan karena pemain-pemain Persib di lini pertahanan jelek-jelek, enggak. Tapi secara koordinasi nggak kelihatan. Jadi yang saya lagi tunggu ini Persib, siapa pemain asing baru mereka. Dan kalau menurut hemat saya akan lebih baik pemain asal Amerika Selatan. Karena pemain asal Amerika Selatan ini kalau kita lihat visi permainannya bagus ketika bermain di Liga 1. Nah, umpan-umpan mereka akan lebih terukur sih dari lini tengah. Dan juga mereka akan banyak melakukan pergerakan penetrasi ke pertahanan tim lawan. Jadi nggak langsung memberikan bola kepada David Da Silva. Tapi David Da Silva bisa juga mencari ruang di depan, menunggu bola agar bisa disuplai. Baru nanti kita bisa melihat Persib adalah tim yang lebih produktif lagi dibandingkan musim lalu. Tapi di lini pertahanan juga harus mereka jaga. Nah, saya harapkan nanti pelatih baru yang masuk mungkin bisa mengubah skemanya. Nggak lagi 3 center back, karena tampaknya 3 center back ini nggak bermanfaat bagi Persib Bandung. Ya, tapi nanti kita lihat pelatih tetapnya siapa, kan belum tahu juga siapa pelatih tetapnya. Mungkin juga pelatih lokal, mungkin juga pelatih asing. Tapi ya nanti ini bisa menjadi dilema kalau pemain asing baru ini masuk, tiba-tiba nggak cocok dengan pelatih tetap yang baru kan. So, kita tunggu saja teman-teman. Feeling saya dalam 1-2 hari sudah akan ada pengumuman
Dan Persija masih membutuhkan 2 pemain asing baru. Memang rumornya ada pemain asal timnas Filipina, ada juga pemain asal Ceko, yang mungkin juga 2 pemain tersebut yang akan gabung. Tapi kalau saya lihat dari posisi mereka adalah pemain-pemain yang bisa bermain di lini depan, dan Persib kemungkinan akan mencari pemain yang bisa bermain di tengah, karena disitulah saya melihat kreativitas dari Persib hilang ya, sehingga mereka membutuhkan seorang playmaker. Ada Beckham Putra, tapi saya bingung juga kenapa permainan Beckham ini gak konsisten ya. Padahal di pertandingan lawan Arema dia bagus, tapi di pertandingan selanjutnya lawan Dewa United performanya menurun. Maka itu mereka perlu pemain yang kuat di tengah, yang bisa menjadi playmaker, seperti contohnya sebelumnya mereka punya Makan Konate. Nah seperti itulah kira-kira kan, Makan bisa melakukan penetrasi plus bisa memberikan suplai bola, dan dia adalah fighter. Nah Persib membutuhkan pemain yang berkarakter di lini tengah sebagai playmaker. Kita tunggu saja teman-teman, siapa pemain-pemain baru dari kedua klub ini. Sangat-sangat menarik tentu untuk menunggu welcome-welcome-nya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.